Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 F5 kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan ekonomi digital. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Franika Firsayini, absen 8. Saya Hoiratun Naswa Putri Kaila dari absen 12. Saya Muhammad Nasirul Haq, absen 17. Saya Salsabila Zahra, absen 35. Apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah semua kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet. Transaksi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa harus bertemu langsung. Menurut Oxford Dictionary, ekonomi digital adalah ekonomi yang didasarkan pada teknologi komputasi digital. Intinya, ekonomi digital adalah pergeseran cara kita berinteraksi, berdagang, dan bertransaksi dari dunia fisik ke dunia maya atau online. Kementerian atau lembaga terkait ekonomi digital. Yang pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Fokus pada penyediaan infrastruktur internet dan aturan ruang digital. Yang kedua, Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran digital seperti KRIS. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan strategi nasional perkembangan ekonomi digital. Yang keempat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi layanan keuangan digital seperti pinjol resmi dan crowdfunding. Manfaat ekonomi digital. Yang pertama ada pilihan produk lebih beragam. Konsumen punya akses ke jutaan barang dari seluruh dunia hanya lewat HP tanpa harus keliling toko fisik. Yang kedua ada hemat waktu dan biaya. Tidak perlu ongkos bensin atau macet-macetan untuk belanja atau bekerja, sehingga lebih efisien secara biaya. Yang ketiga ada menciptakan lapangan kerja baru. Munculnya profesi yang dulu tidak ada seperti content creator, admin media sosial, hingga kurir paket. Dan yang terakhir ada memperluas jangkauan pasar. Penjual di desa kecil bisa menjual produknya ke pembeli di luar negeri melalui marketplace. Dampak positif ekonomi digital. Yang pertama, mendorong inklusi keuangan. Masyarakat yang tidak punya buku tabungan sekarang bisa bertransaksi pakai dompet digital atau e-wallet dengan mudah. Kedua, pertumbuhan UMKM. Usaha kecil lebih mudah naik kelas karena modal pemasaran di internet jauh lebih murah dibanding sewa ruko atau pasang iklan TV. Ketiga, data lebih terukur. Pengusaha bisa melihat data penjualan secara otomatis dan akurat, sehingga lebih mudah mengambil keputusan bisnis ke depannya. Keempat, inovasi layanan publik. Layanan pemerintah seperti bayar pajak atau urus surat izin kini lebih cepat karena bisa dilakukan secara online tanpa antre panjang. Kemudian ada beberapa profesi baru di era digital. Yang pertama ada sosial media admin, yaitu mengelola akun media sosial sebuah brand atau perusahaan. Kemudian ada sosial media admin, yaitu pembuat konten, video, foto, dan tulisan untuk media sosial yang bisa menghasilkan uang dari endorsement atau iklan. Yang terakhir ada digital marketer, yaitu ahli strategi pemasaran produk secara online. Kesimpulan, ekonomi digital mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berbisnis. Ekonomi digital bukan lagi sesuatu yang akan datang. Ada banyak peluang, tetapi ada juga kesulitan yang perlu kita waspadai. Kunci untuk sukses di era ini adalah kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk terus belajar, dan kecerdasan dalam memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.